Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pindar. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya, dan dilapangkan rezekinya. Oke teman-teman, kali ini akan ada satu tips dari mantan DC Shopee SPayLater dan S-Pinjam terkait keterbatasan dari aplikasi pinjaman online itu sendiri ya dalam proses penagihannya. Jadi kayak nggak seburuk yang kalian bayangin gitu. Yang pertama kita akan melihat dari sisi jumlah DC dan wilayah yang mereka tagih. Sebenarnya mereka juga punya keterbatasan ya. Nggak semua orang atau yang nasabah gaba itu akan didatangi sama DC-nya. Dan biasanya area kayak Jabodetabek ya dan kota-kota besar emang cenderung lebih mudah didatengin gitu ya, karena dekat sama kantor utamanya juga gitu loh. Dan yang perlu kita pahami bersama di sini, nggak semua orang yang galbay itu pasti akan didatangin ya. Jumlahnya nggak sebanding teman-teman. Kalian yang galbay sebanyak itu dengan jumlah mereka ya cukup terbatas. Tuh yang kedua, kenapa awalnya seakan-akan kayak gencar ya bulan-bulan pertama, terus setelah itu semakin berkurang. Nah ini juga menarik karena prioritas mereka juga udah mulai berubah teman-teman. Buat kalian yang udah kayak nggak ada respon, nggak ada apapun itu, jadi di last priority gitu loh. Ya jadinya yang jadi prioritas utama itu adalah ya mereka yang masih baru-baru lagi seperti itu. Dan bukan berarti kalian bisa tenang gitu aja ya. Tetap pokoknya waspada itu harus selalu gitu ya teman-teman. Poin ketiganya kita bisa melihat dari soal ancaman masuk penjara. Lagi-lagi selama data yang kalian ajukan saat mengajukan pinjaman itu asli, dokumennya itu asli, maka tidak ada urusannya sama ranah pidana sama sekali. Jangan percaya kalau diancam masuk penjara. Yang keempat, jangan panik saat dapat somasi. Somasi itu sebenarnya hanyalah surat peringatan aja, karena kalian itu udah galbay sangat lama gitu. Jadi kayak semacam gertakan gitulah ya, tapi lewatnya surat resmi, kayak seakan-akan surat yang akan dibawa ke pengadilan langsung gitu, padahal belum tentu ya. Orang tuh dari pihak aplikasi pinjol tuh biasanya mikir dulu mau beneran dibawa ke pengadilan atau enggak, karena memakan biaya, waktu dan tenaga yang enggak sedikit juga itu. Jadi tenang aja, makanya kalian perlu tahu basic-basic terkait pinjol itu sendiri gitu loh, biar enak ketika dapat somasi atau hal-hal lain yang kalian tuh sebenarnya nggak tahu. Cari tahu mulai sekarang ya. Terus penagihan juga ada aturannya, itu poin terakhir. Maksudnya apa? Maksudnya buat kalian yang sering mengkonsumsi cerita dari luar ya, media sosial, kalau di situ serem banget, suka mengintimidasi, suka misal maki-maki, malu-maluin depan tetangga gitu. Oke, biarkan mereka melakukan hal tersebut, tapi kalian juga punya hak untuk dilindungi. Kalian bisa dengan bebas untuk merekam mereka dan menjadikan itu sebagai bukti. Kemudian kalian laporkan ke OJK. Mau ditanggepin atau nggak ditanggepin, yang penting jejak pengaduan kalian itu jelas. Kalau sewaktu-waktu dibutuhan jadi enak nantinya teman-teman. Gitu ya, semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.